Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rahmi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita bahas. Selamat menyaksikan. Perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Biaya tenaga kerja juga merupakan biaya konversi selain biaya overhead. Klasifikasi kegiatan dan biaya tenaga kerja. Kegiatan 1. Menurut fungsi, ada produksi, pemasaran, dan administrasi. 2. Menurut departemen, ada produksi dan jasa. 3. Menurut jenis pekerjaan, ada pemimpin, staf, operator, mandor, dan penyelia. 4. Menurut hubungannya, ada langsung dan tak langsung. Komponen 1. Gaji pokok. 2. Tunjangan jabatan atau keluarga atau tahun baru atau hari raya dan lain-lain. 3. Uang makan, transport, cuti, dan lain-lain. 4. Lembur atau insentif atau bonus dan lain-lain. 5. PPh 21 atau tunjangan lainnya. Akuntansi biaya tenaga kerja. Distribusi gaji dan upah. Terdapat barang dalam proses atau BTK, biaya overhead, biaya ADM atau umum, biaya pemasaran, biaya finansial pada gaji dan upah. Kemudian pengakuan kewajiban gaji dan upah. Terdapat gaji dan upah pada hutang gaji dan upah dan hutang PPh 21 karyawan. Kemudian pembayaran gaji dan upah. Terdapat hutang gaji dan upah pada kas. Kemudian penyetoran PPh 21 ke kas negara. Terdapat hutang PPh 21 karyawan pada kas. Produktivitas dan biaya tenaga kerja. Mengukur produktivitas. Produktivitas diukur, dianalisis, diinterpretasikan, dan dipahami. Tujuan dari pengukuran produktivitas adalah untuk memberikan indeks yang padat dan akurat guna membandingkan hasil aktual dengan hasil target atau standar kinerja. Kecepatan dengan mana seseorang yang sedang diamati bekerja dicatat dan dianggap sebagai rating atau rating kinerja atau performance rating. Beberapa rating untuk suatu tugas yang dipilih digabungkan guna memperoleh waktu normal atau normal time, yaitu waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut ketika bekerja dengan kecepatan normal. Tambahan waktu diberikan untuk waktu pribadi, jam istirahat, kelelahan, serta penundaan karena kerusakan mesin dan lain-lain. Rasio efisiensi produktivitas. Mengukur output dari seorang individu relatif terhadap standar kinerja. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur pencapaian operasional relatif dari suatu mesin, operasi, departemen, atau organisasi secara keseluruhan. Misalnya, jika 4.000 jam merupakan standar bagi suatu departemen, tetapi ternyata aktualnya 4.400 jam yang digunakan, maka terdapat rasio yang tidak menguntungkan sebesar 90,9%. Rencana pemberian insentif. Berbeda dengan pembayaran per jam, per minggu, atau per bulan. Rencana pemberian insentif atau insentif work plan memberikan imbalan bagi pekerja sesuai dengan kunci keberhasilan dari rencana pemberian insentif adalah 1. Dapat diterapkan dalam situasi di mana pekerja dapat meningkatkan output. 2. Menyediakan lebih banyak upah yang besarnya proporsional terhadap output yang melebihi standar. 3. Menetapkan standar yang adil sehingga usaha tambahan akan menghasilkan pembayaran bonus. Tujuan rencana pemberian insentif. Tujuan dari rencana pemberian insentif adalah untuk mendorong pekerja agar memproduksi lebih banyak guna memperoleh upah yang lebih tinggi dan pada saat yang bersamaan mengurangi biaya per unit. Jenis rencana pemberian insentif. Ada 3 jenis rencana pemberian insentif. 1. Rencana unit kerja langsung atau strike based work plan. 2. Rencana bonus 100% atau 100% bonus plan. 3. Rencana bonus kelompok atau grup bonus plan. Akuntansi biaya tenaga kerja mencakup sejarah kerja dari setiap pekerja seperti tanggal dipekerjakan, tingkat upah, penugasan awal, promosi, kenaikan gaji, dan waktu cuti untuk liburan atau karena sakit. Informasi yang diperlukan untuk memenuhi kontrak serikat kerja, hukum jaminan sosial, peraturan upah dan jam kerja,
pajak penghasilan yang dipungut, dan persyaratan pemerintah. Kemudian waktu kerja dan biaya standar dan lain-lain. Departemen yang terlibat dalam perhitungan biaya tenaga kerja adalah Departemen Personalia, Departemen Perencanaan Produksi, Departemen Pencatatan Waktu, Departemen Penggajian, dan Departemen Biaya.